Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali 25 latihan soal SKB Pengelolaan Keuangan Negara. Ini adalah video yang kedua. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Penerimaan negara atau daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya disebut dengan A. Surplus, B. Defisit, C. Penerimaan sah negara, D. Keuntungan negara. Maka jawabannya A. Surplus. Ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Soal selanjutnya. Struktur APBN saat ini adalah A. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pajak. B. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. C. Anggaran pusat, anggaran daerah, dana alokasi khusus. D. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Maka jawabannya D. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ini sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Maka jawabannya D. Soal berikutnya. Salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman yang berlaku disebut A. Verifikasi, B. Konfirmasi, C. Pengujian administratif, D. Pengujian dan pengawasan. Maka jawabannya A. Verifikasi. Lanjut ke soal berikutnya. Petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan untuk diproses pencairannya ke KPPN disebut A. Verifikator pengujian, B. Verifikator unit kerja, C. Verifikator keberadaan barang, D. Verifikator keuangan. Maka jawabannya D. Verifikator keuangan. Petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan untuk diproses pencairannya ke KPPN disebut verifikator keuangan. Soal selanjutnya. SPM merupakan singkatan dari A. Surat permohonan membayar, B. Surat perintah membayar, C. Surat petunjuk membayar, D. Surat permohonan menagihkan. Maka jawabannya D. Surat permohonan menagihkan. SPP merupakan singkatan dari A. Surat permintaan pembayaran, B. Surat permohonan pembayaran, C. Surat perintah penagihan, D. Surat petunjuk penagihan. Maka jawabannya A. Surat permintaan pembayaran. SPP merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran. SPP terdiri dari 4 jenis, yaitu maka jawabannya C. SPPUP, SPPTU, SPPLS, SPPGU. SPP terdiri dari 4 jenis, yaitu SPPUP, TU, LS, dan GU. UP itu adalah uang persediaan, TU itu artinya tambah uang, LS itu langsung, GU itu ganti uang. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah A. BUD, B. SKPD, C. SKPKD, D. KPPN. Maka jawabannya D. KPPN. Soal berikutnya.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah A. Menteri Keuangan, B. Presiden, C. DPR, D. MPR. Maka jawabannya sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, jawabannya adalah B. Presiden. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden. Soal berikutnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah A. Bisa dibaca ya teman-teman. Oke, maka jawabannya adalah A. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jawabannya A. Soal berikutnya. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD merupakan definisi dari A. Perbendaharaan negara, B. Keuangan negara, C. Pajak negara, D. Pengelolaan keuangan. Maka jawabannya sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, jawabannya adalah A. Perbendaharaan negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD merupakan definisi dari perbendaharaan negara. Soal berikutnya. Dalam penyelenggaraan APBN dikenal adanya istilah pejabat perbendaharaan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Yang termasuk dalam pejabat perbendaharaan adalah kecuali A. KPA, B. PPK, C. PPSPM, D. PPN APBN. Maka jawabannya D. PPN APBN. Yang termasuk dalam pejabat perbendaharaan adalah PA, KPA, PPK, PPSPM, BUN, Bendahara Umum Negara, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Soal berikutnya. APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu A. Alokasi, B. Distribusi, C. Perencanaan, D. Stabilisasi. Maka jawabannya D. Stabilisasi. Fungsi APBN itu ada 6. Otorisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan, baik secara manual maupun secara terkomputerisasi, maka digunakan kode-kode akun. Daftar akun ini disebut A. Kodifikasi barang, B. Penggolongan, C. Standar akuntansi pemerintah, D. Bagan akun standar. Maka jawabannya D. Bagan akun standar.
Bagan akun standar merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodifikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Bagan akun standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Soal berikutnya. Aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat data kontrak, RPD harian, SPM, LPJ bendahara bagi Satker adalah A. Sistem aplikasi Satker, B. Sistem pengelolaan rekening terintegrasi, C. ESPM, D. ESPT. Maka jawabannya A. Sistem aplikasi Satker. Untuk penjelasan yang lainnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ada sprint itu apa, ESPM dan ESPT. Oke, soal berikutnya. Laporan keuangan apakah yang disusun Menteri Keuangan selaku BUN? A. CALK, catatan atas laporan keuangan. B. Neraca. C. Laporan realisasi anggaran. D. Laporan arus kas. Maka jawabannya D. Laporan arus kas. Sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. Soal berikutnya. Penyelesaian piutang negara yang timbul akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian yang ditetapkan oleh Presiden untuk piutang negara yang tidak disepakati sebesar A. Lebih dari 10 miliar sampai dengan 50 miliar, B. Tidak lebih dari 10 miliar, C. Lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar, D. Lebih dari 100 miliar. Maka jawabannya A. Lebih dari 10 miliar sampai dengan 50 miliar. Sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan jika tidak lebih dari 10 miliar. Presiden jika lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar. Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari 100 miliar. Soal berikutnya, berkenaan dengan masa hak tagih mengenai utang atas beban negara ditentukan bahwa A. Kadaluarsa setelah 10 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. B. Kadaluarsa setelah 3 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. C. Kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. D. Kadaluarsa setelah 15 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Maka jawabannya sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, jawabannya adalah C. Kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Soal berikutnya.
Bukti perjanjian apakah yang digunakan untuk pengadaan barang yang nilainya lebih dari 50 juta sampai 200 juta dan untuk jasa konsultasi yang nilainya sampai dengan 100 juta? A. Bukti pembelian atau pembayaran. B. Surat perintah kerja. C. Kwitansi. D. Surat perjanjian. Maka jawabannya B. Surat perintah kerja. Penjelasannya bisa dilihat ya teman-teman. Pada pasal 28 ayat 4 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018. Ini tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman juga baca-baca PP 16 tahun 2018 ini. Jadi ada bentuk kontrak, bukti pembelian atau pembayaran kapan digunakan, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan. Oke, soal berikutnya. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas A. 50 juta, B. 200 juta, C. 100 juta, D. 10 juta. Maka jawabannya Pasal 28 ayat 4 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018. Jawabannya adalah C. 100 juta. Soal berikutnya. Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM merupakan pengertian dari A. SPM, B. SPPUP, C. Dokumen, D. SP2D. Maka jawabannya surat perintah pencairan dana. D. Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM merupakan pengertian dari SP2D. Lanjut ke soal berikutnya. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Maka jawabannya A. Bendahara penerimaan, B. Bendahara pengeluaran, C. Bendahara pengeluaran pembantu, D. PPSPM. Maka jawabannya sesuai dengan pasal 1 ayat 35 PP 45 tahun 2013 yang telah berubah menjadi PP 50 tahun 2018. Jawabannya adalah B. Bendahara pengeluaran. Soal berikutnya. Uang persediaan yang dapat digunakan untuk pembayaran tagihan dapat berupa kecuali A. Tunai, B. Internet banking, C. Cek atau biljet giro, D. Voucher. Jawabannya adalah voucher. Sesuai dengan pasal 66 ayat 2A PP 50 tahun 2018, UP dapat dilakukan melalui tunai, internet banking, kartu debit, cek, biljet giro, dan atau kartu kredit. Maka jawabannya voucher, D. Lanjut ke soal berikutnya. PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dengan dilengkapi A. DIPA, B. Pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan, C. Data perjanjian, D. B dan C. Maka jawabannya sesuai dengan pasal 67 ayat 8 PP 50 tahun 2018, SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilengkapi A. Pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan, B. Data perjanjian. Maka jawabannya D. B dan C. Soal berikutnya.
Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya maksimal sebesar A. 5 juta, B. 3 juta, C. 10 juta, D. 15 juta. Maka jawabannya C. 10 juta. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.